Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita pada poin 6.12.2 yaitu isentropic nozzle efficiency, di mana efisiensi isentropic nozzle ini adalah perbandingan dari energi kinetik spesifik pada gas yang keluar dari nozzle, yaitu V2 kuadrat per 2. Nah, kemudian efisiensi isentropic nozzle dapat ditulis yaitu sebesar V2 kuadrat per 2 dibagi dengan V2 kuadrat per 2S. Ini adalah kecepatan aktual, ini adalah kecepatan ideal, kecepatan uap atau fluida yang keluar dari nozzle. Nah, kemudian untuk prediksi efisiensi isentropic nozzle yaitu di atas 95%. Baik, kita masuk dalam contoh soal, yaitu example 6.13, di mana diketahui sebuah steam masuk dalam nozzle yang beroperasi steady state, tekanannya 140 lbf per in kuadrat dan T1 sebesar 600 derajat Fahrenheit dan kecepatan 100 feet per second. Kemudian temperatur exit dan tekanannya yaitu P2 40 lbf per in kuadrat dan T2 sama dengan 350 Fahrenheit. Kemudian ini tidak ada perpindahan panas antara sistem dengan lingkungan, dan energi potensial sisi inlet dan exit diabaikan. Berapa efisiensi isentropik dari nozzle? Diketahui steam berekspansi melalui nozzle steady state, kemudian berapa nozzle efisiensinya. Nah, ini adalah skema dan datanya. Ini nozzle, boundary condition-nya. Ini sisi inlet B1, T1, V1 diketahui, sisi outlet P2 dan T2 diketahui. Ini adalah HS diagramnya. Ini titik 1, ini titik 2 ideal, isentropik, ini titik 2 aktual. Kemudian engineering modelnya sistem dianalisis secara kontrol volume dengan beroperasi adiabatik pada kondisi steady state. Adiabatik berarti Q sama dengan 0. Kemudian di dalam kontrol volume tidak ada daya yang bekerja, sehingga W-nya sama dengan 0 dan energi kinetik dan potensial diabaikan. Sehingga dari persamaan energi untuk satu inlet dan satu outlet kondisi steady state bisa dituliskan menjadi seperti ini. Ini adalah dari persamaan energi, asumsi steady state, tidak ada kerja dan panas yang keluar masuk sistem, dan energi potensial diabaikan, sehingga didapatkan persamaan ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai entalpinya, ini kita dapatkan dari tabel A4E, di mana titik 1 temperaturnya 600 derajat Fahrenheit dan tekanannya 140. Maka dari tabel A4E didapatkan nilai H-nya, ini adalah nilai H yaitu 1326,4 kJ per kilogram. Dan nilai S-nya yaitu 1,7191 kJ per ini satuan British, BTU per LB kali derajat Röntgen. Ini P-nya 140 dan T-nya 600. Ini. Nah, kemudian untuk titik 2 yaitu 350 dan P2-nya 40, maka kita dapatkan nilai H2-nya yaitu ini. Ini adalah 40, P-nya dan temperaturnya 350. Hanya sebesar 1211,8 BTU per LB. Kemudian sisi entropinya, ini jadi entalpinya, ini entropinya 1,7312. Nah, ini H2-nya. Jadi dari sini kita dapatkan aktual spesifik kinetic energi dari dilambangkan sebagai V2 kuadrat per 2 sama dengan 114,8 BTU per
LB. Jadi ini adalah H1, ini adalah H2 aktual, ini adalah V1 kuadrat. Dan ini adalah konversi satuannya. Nah, kemudian untuk sisi yang ideal, ini sama saja, cuma nilai H2-nya kita pakai H2 yang ideal. Jadi untuk sisi ideal maka S1 sama dengan S2, berarti dari tabel A4E tekanannya 40 lbf per in kuadrat dan S2S yaitu sama dengan S1 sama dengan 1,7191. Jadi dari tabel A4E tekanannya 140 ini dan entropinya yaitu 1,71. Berarti di daerah sini. Jadi kita harus interpolasi antara ini dan ini. Maka range entalpi yang kita dapatkan yaitu daerah sini. Tidak kalau data kita di luar daerah ini, maka perhitungan kita salah. Nah, sehingga didapatkan nilai H2S-nya yaitu 1202,3 BTU per LB. Jadi dari grafik ini sudah kelihatan bahwa pasti H2 ini akan lebih besar daripada H2S. Kita cek H2S-nya 1202, H2-nya itu 1211. Berarti ini sudah benar. Sehingga didapatkan nilai spesifik energi kinetik exit untuk isentropik ekspansi yaitu sebesar 124,3 BTU per LB. Jadi ini adalah H1, ini H2S, ini adalah V1. Sehingga kita dapatkan efisiensi nozzle yaitu energi kinetik aktual dibagi energi kinetik ideal yaitu 114 dibagi 124. Dapatkan efisiensinya yaitu sebesar 0,92 atau 92,4%. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.